Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nahdiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja pelaksanaan sholat Isya dan tarawih kita laksanakan bersama, dan alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Abyad begitu semarak untuk mengikuti kegiatan ini. Dan sebentar lagi kegiatan Safari Ramadan akan kita mulai. Ikuti perjalanan kami, semoga ini menambah berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Zat pencipta alam ini, yang mengetahui selamat dan tidak selamatnya manusia, yang mengetahui isi dari setiap lirikan mata manusia, dan yang mengatur rapinya detak jantung manusia. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumberjaya beserta staf dan jajaran, Bapak Ketua BPD beserta anggota, dalam acara Safari Ramadan bersama aparatur pemerintahan Desa Sumberjaya dan ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya di Masjid Baitul Abyad. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan kata sambutan, tausiah agama, doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambutan dari Takmir Masjid Baitul Abyad dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Nur Wahid. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Al-ayat amma ba'du. Hadratan mukarramin wal muallimin, para kiai, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati Imam Masjid Baitul Abyad yakni Ustaz Abdul Rauf, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Asis Sarjana Hukum. Kalinya salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rombongan Safari Ramadan yang diketuai oleh Bapak Kepala Desa yang telah mengadakan acara ini. Tentunya ini adalah wadah kita, yakni untuk saling mengenal, yakni saling menyambung tali silaturahmi, yang mana disebutkan dalam suatu hadis, yakni man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'ala fi atharihi falyasil rahimah. Dan di samping itu juga pada malam hari ini adalah wadah kita untuk mengambil ilmu, karena dalam acara ini juga nantinya agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya yakni kata sambutan dari aparatur pemerintahan Desa Sumberjaya. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Asis Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Juga yang saya muliakan di sini hadir guru kita, yaitu beliau Bapak Purwito, Sarjana Pendidikan Islam, yang insya Allah akan mengisi tausiah pada malam ini. Dan para RT, nah ini RT terjauh ya. Ini walaupun hujan-hujan ditempuh kurang lebih sekarang 11 kilo ya, Bapak Rokyat. Ini dari S9, ini aktif ya.
Terima kasih ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih tentunya kepada takmir pengurus Masjid Baitul Abiyat ya, alhamdulillah sudah menerima kami ya, dan juga menyambut kami, dan juga menyediakan yaitu begitu banyak ya makanan, snack-snack ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua dibalas dengan lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan oleh takmir masjid tadi bahwa kami datang untuk bersilaturahim ya. Di sini hadir tentunya bersama kami semua, yaitu ada Nahdlatul Ulama, juga ada para tokoh-tokoh masyarakat kita, ada juga para ustadz-ustadz, ada BPD ya, tentunya untuk bersilaturahim. Kita melewati yang namanya pemilu legislatif ya, yang sudah berlalu ya sudah, apapun itu yang menjadi dewan kita doakan menjadi amanah ya, yang memperjuangkan aspirasi kita ya. Mudah-mudahan ya segala aspirasi kita itu diperjuangkan oleh anggota dewan yang terpilih. Bahwa ada satu ibadah wajib juga ya di bulan Ramadan ini, yaitu membayar zakat fitrah ya. Nah, ini kerugian kita ya. Ini sahih bahwa kalau kita tidak membayar fitrah Bapak Ibu, maka segala amal ibadah kita ya, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini akan tergantung antara langit dan bumi. Setelah kita membayar zakat ya, maka diangkatlah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya yang dapat kami mengingatkan. Tentunya kami ucapkan walaupun masih 6 hari selamat beridul fitri ya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada kata-kata kami yang kurang pas, kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampunannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya, tarawih dan juga witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu tausiah agama atau ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh guru kami Fadilatul Ustadz Purwito. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, Pak Hayati, para staf beserta seluruh rakyatnya biar komplit, yang dimuliakan oleh Allah. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru kita, Ustadz Amantubillah, Ustadz Yunus, kenapa di belakang Pak Yunus? Maju Pak. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insya Allah tanpa kami sebut pun semua sudah dicatat oleh malaikat, dan insya Allah kelak akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita bisa silaturahim di Masjid Baitul Abiyat dalam rangka Safari Ramadan, yaitu sebuah kegiatan yang digagas dan sekaligus dimotori oleh pemerintah desa dan Nahdlatul Ulama, sehingga bisa mempertemukan kita walaupun tidak tiap malam karena bergilir. Mudah-mudahan dengan silaturahim bisa memanjangkan umur kita, bisa memudahkan rezeki kita, dan bisa menjadikan berkah hidup kita baik di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Pertama, kesan yang saya tangkap di Masjid Baitul Abyad ini, meskipun sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi, malam ini termasuk malam yang ke-24 ya, tapi tidak mengurangi semangat dari para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, baik dalam kuantita, dalam arti jumlah yang hadir maupun semangatnya dalam meraih berkah di bulan Ramadan. Sehingga benar hari Rabu tanggal 10 ya, itu ada yang menentukan sudah Idul Fitri, terutama bagi saudara kita yang kaum dari Ormas Islam Muhammadiyah, karena dia langsung mulai puasanya duluan, dia mulai Senin, kita mulai Selasa. Kalau kita kapan? Insya Allah hari Rabu juga. Itu insya Allah. Kenapa? Kalau Muhammadiyah itu menggunakan hisab, kalau kita walaupun menggunakan hisab masih nunggu ru'yah. Hisab itu adalah sebuah analisa tertentu berdasarkan saintifik, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan hitungan, berdasarkan ilmu astronomi. Nanti hari Rabu itu sudah dinyatakan tanggal. Nah, kita bukan hanya itu, bukan hanya analisa itu kan sifatnya hanya hipotesa, hanya dugaan saja. Dibuktikan realnya itu melalui ru'yah. Ru'yah itu melihat langsung. Tapi saya mencoba browsing, selancar di internet itu, ya tentunya kita mari nyari sumber yang terpercaya, yaitu melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Itu katanya dari perhitungan mereka itu kan ahli dalam bidang astronomi. Pada hari Rabu itu di Papua ketinggian hilal sudah sampai 6 derajat. Kemudian sampel yang kedua di Aceh di ujung baratnya itu 4 derajat. Nah, setahu kita, pemerintah kita mengikuti NEO-MABIMS. MABIMS itu singkatan dari Menteri Agama 4 negara. B itu Brunei, terus A itu Menteri Agama, B itu Brunei, I itu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu kesepakatannya apabila dinyatakan hilal apabila ketinggian bulan yang muncul itu sudah mencapai 3 derajat. Kalau kita hubungkan dari analisa BMKG tadi, kayaknya kita lebarannya insya Allah bareng. Tapi tetap kita nunggu keputusan dari pemerintah. Tidak tahu di hati para bapak ibu itu, kalau seandainya puasa kita cuma 29 itu senang, susah itu. Tapi kalau untuk level kita itu rata-rata seneng lah. Paling-paling yang susah itu yang belum siap ya. Sudah beli baju baru? Belum. Kue? Kalau saya tidak sombong Pak, baju baru sudah ada, kue ada, sembelian makanan untuk hari lebaran itu ada. Yang belum ada tuh duitnya untuk beli itu, jadi masih itu tetap di tempat penjualnya itu. Waduh kerene kalau bahasa Jawanya itu. Tapi tidak apa-apa lah. Para bapak, para ibu, benar yang dikatakan oleh Pak Asis tadi, yang terpenting terkait dengan Idul Fitri itu adalah zakat fitrah. Masalah baju baru bukan dilarang. Bahkan orang Arab itu bilang, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan hanya untuk orang yang berpakaian baru, walakinal id liman takwahu yazid. Id itu adalah bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Meskipun kita di hari raya itu dengan ala kadarnya, tetapi berkat dididik atau latihan selama sebulan kemudian meningkatkan keimanan kita, itulah Idul Fitri yang sebenarnya. Makanya kan sering-sering orang mengatakan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kita. Fitrah kita itu suci, kita lahir dalam keadaan suci. Kenapa Idul Fitri, satu Syawal dikatakan Idul Fitri? Ya karena kita puasa sebulan, ada janji-janji Allah, siapa yang berpuasa dengan ikhlas dan tulus
akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Kalau sudah diampuni kan berarti kita fitri. Dan termasuk wal faizin, orang yang menang di dalam menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan ke luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kami tidak akan menyampaikan banyak, hanya kebetulan nemu materi, saya nukil dari kitab Daqaiqul Akbar, yaitu tentang kubur. Kalau kita berbicara kubur, semua orang pasti pernah ke kubur. Tapi ketika ditanya apa yang kamu dengar di kubur, jawabannya pasti tidak dengar. Padahal kuburan itu sendiri atau alam kubur sendiri, itu kalau dalam kitab Daqaiqul Akbar itu tiap hari memanggil-manggil kita atau memperingatkan kita. Yang kalimatnya seperti ini, innal kubro yunadi kulla yaumin. Sesungguhnya kuburan itu yunadi itu manggil, atau lebih pasnya itu memperingatkan kulla yaumin, setiap hari. Berapa kali? Khamsan marotin, 5 kali. Jadi kita tidak dengar, tetapi kuburan itu mengingatkan terus kepada kita. Setiap hari itu 5 kali mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan itu? Ana baitul wahdah. Yang pertama adalah saya ini adalah rumah wahdah itu satu, rumah yang sendiri atau rumah yang sepi, yang tidak ada teman. Itu kata kuburan. Faj'al laka mu'nisan, maka kamu carilah kawan yang bisa menemani kamu nanti ketika di alam kubur. Apa kawan yang bisa menemani? Ya tentu bukan Pak Kades, tidak mau dia diajak. Yang bisa menemani kita di dalam kubur nanti adalah qiraatul Quran. Jadi rupanya subhanallah, insya Allah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran di alam kubur nanti tidak kesepian, karena bacaan-bacaan tersebut menjadi kawan kita atau menjadi peneman kita di dalam alam kubur. Yang kedua adalah wa ana baitud dhulmah, saya adalah tempat yang gelap, atau saya adalah rumah yang gelap. Gelap itu baik dalam arti yang sebenarnya maupun arti yang tersirat sama saja. Kalau arti yang sebenarnya di dalam kubur itu, kalau kita coba di dalam ruangan itu memang gelap. Hakikatnya di alamnya ya memang gelap. Maka pesannya, fanawwirni bisolatil lail, maka terangilah aku dengan banyak mengerjakan sholat malam. Sholat malam itu apa? Ya termasuk tarawih, ini termasuk qiyam lail, sholat malam, tahajud, istiqoroh. Makanya insya Allah orang-orang yang menyempatkan dirinya bangun malam, ambil air wudhu, sholat, apalagi dikerjakan tiap malam, tidak bakal kegelapan di alam kubur. Kalau yang jarang-jarang ya mungkin ibaratnya lampu mungkin 5 watt. Kalau hanya taruh aja mungkin ya ada melip-melip di pojok gitu. Tapi lumayan masih ada sinarnya daripada tidak pernah sama sekali. Kemudian yang ketiga, wa ana baitut turab. Turab itu apa ya? Debu tanah ini. Ya. Saya adalah rumah yang terbuat dari tanah. Dindingnya tanah, atapnya tanah, bahkan alasnya juga tanah. Kita bisa bayangkan, kita tidur, kalau sekarang ya, kalau dulu ya biasa, hanya pakai tikar aja sudah ratusan, tidak sanggup, masih nak kasur aja milih yang sampai 30 cm sampai 50 cm yang lah, tiba-tiba ketika meninggal dunia semuanya itu kita tinggalkan, begitu masuk kubur kita terlentang di atas tanah. Maka apa pesannya? Fahmil firosh, maka bawalah tempat tidur, bawalah spring bed, tapi bukan spring bed itu, tidak muat di sana. Dan percuma juga, walaupun rahmati dibawain spring bed, dia tidak merasakan tidur di atas kasur. Itu hanya yang kita lihat di alam sana, ya seperti yang dikatakan kuburan itu sebenarnya. Apa yang bisa membuat kita menjadi punya alas di alam kubur nanti? Wawal amalus sholihah, yaitu amal soleh.
Semakin banyak kita berbuat kebaikan, amal itu perbuatan, soleh itu yang baik, apapun itu, entah yang wajib maupun yang sunnah, entah yang langsung kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sesama manusia yang paling gampang senyum lah, senyum itu amal soleh juga, karena senyum itu sedekah, apalagi kita bersedekah. Insya Allah itu bisa menjadi perantara kita atau menjadi penyebab kita di alam kubur tidak akan tergolek di atas tanah, bahkan kita tidur di atas kasur. Insya Allah. Kita akan ngebut dikit. Yang keempat, ya keempat tadi ya. Wa ana baitul afai. Afa itu apa ya? Tempat ular, sarang-sarang ular. Saya adalah rumah tempat sarang-sarang ular. Bayangin kalau orang misalnya ya, gini aja lah, seumur hidup baca Quran kagak, amal soleh juga males, sholat malam apalagi, kan sama saja sudah tidur di kuburan sendirian, gelap gulita, tidur di ini, ditambah lagi di situ banyak binatang-binatang yang berbisa, terutama adalah ular. Alangkah tersiksanya itu. Makanya di alam kubur itu sebetulnya tiap hari orang itu menjerit, banyak yang minta dikembalikan ke dunia. Tetapi kata Allah, kalau bahasa kita, nggak mungkin, kamu sudah diomongi berkali-kali oleh Ustadz, nggak percaya kok. Nanti dikembalikan ya hanya sama saja, kamu nggak berbuat apa-apa. Wa ana baitul afai, dan saya adalah rumah atau saya adalah sarang ular. Fa'ahmilit turyaku, maka bawalah penangkalnya supaya kalian aman dari gigitan ular. Apa itu? Bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu. Kalimat bismillah atau melafalkan bismillah yang dilafalkan berkali-kali. Maka kalimat-kalimat thayyibah, terutama bismillah, la ilaha illallah, itu sering-seringlah diucapkan. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Apapun yang kita kerjakan, mulailah dengan membaca bismillah. Insya Allah nanti di alam kubur sana kita akan terhindar dari ancaman ular-ular yang berbisa. Kemudian yang ke berapa tadi ya? 5 ya, nah, yang terakhir. Maaf sudah tua jadi agak susah ini bacaan. Wa ana baitu su'ali mungkari wan nakiri. Saya adalah rumah tempat bertanyanya malaikat mungkar dan nakir. Setiap manusia yang meninggal dunia ketika di alam kubur, tidak lama kemudian setelah dikuburkan, akan datanglah kedua malaikat yang bernama malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sebenarnya gampang sih, paling man robuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatka. Kalau bahasa Indonesia kan siapa Tuhanmu, anak kelas 1 juga tahu. Tuhan kita adalah Allah. Siapa nabimu? Nabi kita Muhammad. Makanya para ulama tidak nyuruh ngapalkan. Sebetulnya itu pertanyaan itu mudah. Tetapi ketika kamu berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, jangan tanya, belum tentu bisa menjawab. Karena apa? Ketika orang tidak membawa bekal amal kebaikan, mau ngucap itu susah. Jangankan kita, ngambil contoh yang sederhana gini. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang alim yang benar-benar alim. Bahkan dia diberikan kelebihan oleh Allah berupa Ismu Azam. Dia mengetahui asma-asma Allah yang tinggi, sehingga doanya itu jarang tidak dikabulkan. Hampir semua doanya itu dikabulkan. Nah, saat itu namanya Bal'am bin Bawro, kalau kita belajar di kitab Tadat, namanya Bal'am bin Bawro. Pada saat itu dia terpedaya oleh raja, karena raja dengan kehadirannya Nabi Musa yang habis berperang dengan Fir'aun dari Mesir pindah ke Kan'anion tadi,
takut kalau kedatangan Musa itu akan menjajah, sehingga raja yang dolim tadi minta tolong kepada Bal'am bin Ba'urah itu. Apa katanya? Bal'am, doa kamu itu kan ampuh, aku minta tolong doakan supaya Musa dan pengikutnya itu hancur atau minimal kabur. Apa katanya? Kata Bal'am, dia ngerti, walaupun orang-orang yang tingkat tinggi atau orang alim itu walaupun tidak pernah ketemu itu nama besarnya sudah ngerti. Mana mungkin Musa itu Nabiullah, bukan hanya Nabiullah, Musa itu Rasulullah, bukan hanya Rasulullah, Musa itu adalah ulul azmi, dan Musa itu adalah kalimullah. Jadi Nabi Musa itu dapat gelar kalimullah itu apa? Karena sering, kalau bahasa kita, cakap-cakap atau ngobrol dengan Allah, makanya Nabi Musa mendapat gelar kalimullah. Dia itu pasti dipageri, kalau bahasa kita, dipageri oleh malaikat, susah mendoakan dia, dan saya tidak mungkin mendoakan dia. Tapi raja tadi pinter, utusan yang disuruh itu, ya sudah, saya diutus raja seperti itu, kalau kamu mau hadiahnya luar biasa, kamu akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa banyaknya, dan kamu akan diberikan jabatan yang tinggi. Apa katanya Bal'am? Enggak, saya enggak mau. Aku tidak butuh jawaban kamu, kata utusan tadi. Pikirkan baik-baik. Begitu pulang, Bal'am imannya kuat. Siapa yang tidak kuat? Istrinya. Lah Pak, kalau bahasa kita, cuman doa aja dapat imbalan yang luar biasa. Aku sudah capek hidup miskin. Saya sudah capek jadi orang larat, kepengen hidup kaya, kepengen jadi orang terhormat. Sekali dirayu tidak mau, dua kali tidak mau, lama-lama tidak tahan juga, dan akhirnya tertarik. Singkat cerita, Bal'am tadi nurutin permintaan raja, pergilah ke sebuah bukit, berdoa. Anehnya apa? Setiap berdoa untuk kehancuran Nabi Musa, doa itu kembali ke kaum Kan'an tadi. Ketika mendoakan jelek Nabi Musa, justru kaum Kan'an yang akan yang menerima hasil doa tadi. Katakanlah misalnya, celakakanlah Musa dan pengikutnya, yang celaka malah kaum Kan'an. Akhirnya ditegur, kamu itu gimana? Doa kok malah, kan suruh Musa ngancurkan Musa dan pengikutnya, kok malah kita yang hancur. Apa katanya? Maaf, Nabi Musa dan pengikutnya itu dikelilingi malaikat, jadi doa kita tidak akan tembus, kecuali kalau kita pakai taktik atau politik, membuat makar, kalau bahasa ayat ini. Ada kan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Dia membuat makar, Allah yang lebih pinter membuat tipu daya itu. Apa yang dilakukan? Gini aja, kumpulkan gadis-gadis kaum Kan'an ini, dandani secantik-cantiknya, bawain barang dagangan seadanya yang hanya sebagai syarat, tujuannya adalah rayu supaya berzina, dengan harapan ketika orang-orang pengikut Nabi Musa itu membuat dosa, malaikat tidak mendampingi lagi atau tidak menghalangi lagi, doanya akan terkabul. Singkat cerita benar, bahkan anak raja sendiri yang paling cantik itu ditugaskan untuk merayu langsung kepada Nabi Musa. Tapi karena dia itu hanya dengar Musa, tapi orangnya yang mana, sehingga setiap kalau bahasa kita tuh camp ya, setiap camp itu ada ketuanya, masukilah camp itu, tanya siapa ketuanya, dirayu lah, laki-laki sudah puluhan tahun dia tidak kumpul kan dari Mesir itu, waktu dari kejaran Fir'aun itu kan jauh ya, sudah tidak ketemu wanita, sekali ketemu luar biasa, tertarik. Singkat cerita, akhirnya ketua kabilah tadi menghadap Musa, ya Musa, kalau bahasanya, aku akan bersenang-senang dengan wanita ini, apakah kamu melarang? Jawabnya Musa, saya melarang, dan itu haram hukumnya.
Tapi jawabannya apa ketawa Kabilah tadi? Olehnya sudah terasuki godaan wanita itu. Jawabannya, aku sudah tahu jawaban kamu. Kamu pasti tidak boleh, tapi aku sudah tidak nurutin kamu. Tetap saya laksanakan. Singkat cerita, akhirnya terjadilah perzinahan ketua kabilah itu dengan perempuan tadi. Apa yang terjadi di kelompok kaum Nabi Musa tadi? Kalau dalam Al-Quran itu, Allah menurunkan bala kalau bahasa kita ya. Menurunkan taun, mungkin kalau sekarang mungkin menurunkan apa, corona ya gitu ya, semacam itulah. Penyakit yang tidak jelas tapi bahaya banget. Yang kedua, ketika Musa ngajak pindah ke tempat lain, tersesat. Begitu keluar jalan, tahu-tahu balik ke tempat lagi, keluar balik ke tempat lagi, sampai bertahun-tahun. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Ketika mau berdoa, didatangilah malaikat Jibril. Musa, kamu tahu kenapa Allah kok membuat kamu seperti itu? Memangnya kenapa? Itu adalah atas doa dari Bal'am bin Baura. Nabi Musa kaget. Masa orang sealim itu mau mencelakakan kita? Diceritakan, dia sebetulnya tidak mau karena dirayu oleh istrinya yang gila harta benda tadi sehingga mau. Maka saat itu juga Nabi Musa berdoa langsung pada Allah, ya Allah, cabutlah ilmu yang engkau berikan kepada Bal'am itu. Ya, kalau doanya orang hebat itu sekali minta langsung kabul, minta langsung kabul, bukan kayak kita. Begitu Musa minta pada Allah, ilmu yang diberikan kepada Bal'am tapi dicabut sehingga Bal'am itu seperti orang linglung, tidak ngerti apa-apa. Bahkan di situ diterangkan ngomong aja tidak bisa, seperti anjing, lidahnya menjulur, ditanya lidahnya menjulur, tidak ditanya lidahnya menjulur. Apa yang ini ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan di alam kubur tadi? Sehebat kamu menghafalkan pertanyaan kubur tanpa didasari amal perbuatan yang baik, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sebagai contoh, Bal'am bin Baura, kurang hebatnya apa dia? Selama ini doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Gara-gara dia melakukan kesalahan, dia memilih dunia daripada agama, memilih dunia daripada iman, sehingga dia mau mendoakan Musa aja mulutnya kepleset, sengaja diplesetkan oleh malaikat. Mau ngomong, ya Allah hancurkanlah Musa, ya Allah hancurkanlah Kan'an. Nah pertanyaannya, gimana kita nanti kalau di alam kubur menjawab itu? Maka pesan di dalam kitab ini, fa'aksir ala dohri, maka perbanyaklah di atas punggungku, maksudnya di atas bumi ini, maksudnya selama hidup ini, qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Liyumkinalaka antujibah, supaya kamu lancar menjawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan disangka kita nanti terus siksaan itu kan di hari kiamat nanti. Enggak Bapak Ibu. Ketika belum datang hari kiamat, posisi kita adalah di alam bariyah atau di alam kubur. Di situ tuh apa ada siksaan? Ada, namanya siksa kubur. Di situ apa ada surga? Memang belum masuk surga, tapi insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Bagi orang-orang yang beriman, banyak amal soleh, banyak baca bismillah, terus banyak baca kalimat la ilaha illallah, insya Allah di alam kubur tidak mengalami kegelapan, insya Allah tidak di alam kubur tidak menemukan kesengsaraan, sehingga kita tetap enak saja sampai menunggu datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekedar sekelumit kata untuk sekedar ya pantas-pantasnya ngumpul ngisi aja lah. Pak Kades nekat aja disuruh ngisi, apa boleh buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa bersama, dan kami mohon kesediaannya kepada Ustaz Abdul Rahman.
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالوحي ربنا اغفر لنا وقنا بالحق وأنت حسنة والسلام على المرسلين والحمد لله. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kegiatan safari Ramadan pemerintah desa dan Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya berakhir. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar serta para jamaah mengikutinya dengan penuh kekhusyuan. Sahabat-sahabat Nahdiyah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di malam yang 24 bulan suci Ramadan, yang berarti hanya menyisakan beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditayangkan oleh channel NU An-Nahdiyah. Semoga itu menjadi catatan amal baik kita semuanya dan menambah syiar bagi Islam yang kita cintai. Masih ada beberapa hari lagi ke depan dan masih tersisa beberapa jadwal safari yang akan kita laksanakan. Ikuti terus kegiatan safari Ramadan ini dan jangan lupa berikan like dan subscribe-nya untuk channel NU An-Nahdiyah. Semoga itu menjadi tambahan catatan amal baik kita dengan niat untuk syiar agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.